Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, sehat selalu dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini saya masih bisa menyapa kalian semua untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam yang mana pada kesempatan bulan Ramadan ini, materi pendidikan agama Islam kita alihkan sementara untuk kegiatan pesantren Ramadan. Maka dari itu kemarin saya dengan Pak Iwan itu membuat sebuah buku jurnal yang mana buku tersebut itu harus kalian isi, harus kalian jujur dalam pengisiannya. Maka di situ ada kegiatan sholat, ada kegiatan tadarus, itu tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk materi pendidikan agama Islam, khususnya pelajaran saya, untuk di bulan Ramadan ini kita isi dengan pesantren kilat, dengan cara kalian selalu memantau grup, karena di grup ini nanti saya akan membagikan sebuah video, yang mana video-video ini nanti ya silahkan kamu simak, kamu pelajari, lalu kamu catat apa materi-materi yang setiap hari saya berikan kepada kalian. Karena nanti setiap materi itu akan berbeda-beda. Artinya setiap hari itu akan dengan materi yang berbeda. Ya, kita belajar untuk di bulan Ramadan ini, kalau menurut edaran Menteri SKP atau surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang lain, kita nanti di tanggal 21 itu sudah libur kembali. Artinya kita belajar itu hanya sekitar 2 minggu. Maka dari itu untuk mengefisien waktu kita, apalagi gini di bulan puasa, maka kita harus tetap fokus belajar walaupun dengan cara daring seperti ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki puasa minggu kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua itu sudah melaksanakan puasa 1 minggu kemarin dan minggu ini semuanya cukup. Tidak ada yang artinya tidak ada yang batal. Apalagi yang laki-laki semuanya harus berpuasa, harus berlatih diri untuk berpuasa. Nah, materi kita yang pertama hari ini adalah tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa wajib. Jadi wajib dilakukan oleh semua orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang mana puasa Ramadan ini dilaksanakan hanya 1 tahun sekali, ya. Tapi pelaksanaannya itu dalam 1 tahun 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, yang 1 bulannya itu untuk berpuasa umat Islam, dan itu hukumnya adalah wajib, ya. Jadi puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Bulan puasa hukumnya adalah wajib, ya. Jadi kalian itu laki-laki maupun perempuan itu semuanya, kalau memang kalian orang Islam, orang yang beriman, kalian itu hukumnya wajib berpuasa. Jadi tidak boleh kalian itu tidak berpuasa, karena puasa ini adalah perintah Allah, yang mana perintah itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang kalian baca. Waktu ngaji, kalian belajar membaca Al-Quran, nah itu adalah kitab suci Allah. Nah, di dalam kitab yang kamu baca itu, di dalam situ ada ayat yang menyuruh kalian untuk berpuasa. Ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat itu memerintah kalian, ya, memerintah kalian untuk
berpuasa di bulan Ramadan. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu melakukan berpuasa bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya perintah itu bukan hanya saat ini saja diperintah untuk berpuasa, tapi dari dulu ya, dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad khususnya, karena kita juga umat Nabi Muhammad, kita itu sudah diperintah untuk berpuasa. Nah, puasa itu 1 bulan penuh. Jadi nggak boleh kita misalnya, yang penting kan saya bulan puasa, bulan Ramadan puasa 3 hari, 4 hari, yang penting kan saya sudah puasa di bulan Ramadan. Tidak seperti itu. Jadi kalian itu puasanya harus harus full. Misalnya bulan Ramadan tahun ini ada 30 hari, berarti kita puasa 30 hari. Nggak boleh kurang, ya. Nggak boleh. Kalau kurang bagaimana, Pak? Kalau kurang kamu bayar hutang, ya. Kapan bayarnya? Ya nanti setelah selesai bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya kalau kalian dalam 1 bulan itu tidak puasanya 10 hari, berarti ya kalian cicil bisa 1 bulan bayar 2 minggu, 2 hari, bulan berikutnya 2 hari, yang penting harus terbayarkan yang 10 tersebut. Nah, intinya bulan Ramadan itu harus cukup puasanya, tidak boleh kurang. Untuk selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Jadi puasa, kita sebelum berpuasa itu ada syaratnya. Jadi di sini sebelum melaksanakan puasa, sebaiknya kita memahami apa saja sih yang menjadi syarat kita untuk berpuasa itu. Nah, ternyata syarat berpuasa itu ada 2 kategori ya. Ada 2 kategori. Yang pertama ada syarat wajib ya. Yang kedua ada syarat sahnya puasa, yang mana kedua-duanya tersebut harus kita penuhi ya. Kalau tidak kita penuhi, maka puasa kita nanti ya tidak akan diterima, tidak akan sah. Makanya yang pertama harus kita ketahui dulu yang namanya syarat-syaratnya puasa. Yang pertama tentunya syarat wajibnya itu apa, terus syarat sahnya puasa itu apa. Nah, itu. Yang pertama kita bahas adalah syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu adalah syarat di mana kita belum melakukan puasa. Jadi disyaratkan sebelum melakukan puasa itu kita harus bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus beragama Islam. Berarti kalau kita bukan agama Islam, kita nggak wajib puasa. Karena syarat wajib puasa itu hanya bagi orang Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu kita sudah dewasa. Patokan umurnya kalau laki-laki itu 15 tahun, kalau perempuan itu 9 tahun balik ya. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu laki-laki 10 tahun sudah kategori balik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian itu 10 tahun sekarang sudah dewasa. Sebenarnya ada pelanggaran balik itu atau ya batasan balik. Kalau perempuan itu kalian sudah pernah atau sudah mulai yang namanya datang bulan. Kalau yang laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Nah, itu patokan yang pertama tentang balik. Jadi kalau kalian sudah mengalami itu, berarti kalian sudah wajib berpuasa. Yang kedua berakal sehat. Jadi kalian harus sehat ya, akalnya sehat, bukan orang gila. Kalau orang gila itu berarti tidak wajib ya. Berarti tapi kalau kalian sebagai siswa, kalian sehat semua. Saya lihat sehat semua, pintar semua. Ya, makannya banyak semua. Makanya kalian itu sudah masuk kategori akal sehat. Artinya kalian sudah punya masuk kategori orang yang wajib untuk berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah mampu berpuasa ya. Yang nomor 4 syaratnya adalah mampu berpuasa. Mampu itu artinya kalian tidak dalam kondisi sakit ya. Tidak dalam kondisi sakit. Nah, itu kalau orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa pada saat itu ya, tapi ketika nanti dia sudah sembuh,
maka dia wajib untuk melakukan yang namanya qada ya. Jadi yang dimaksud di sini mampu itu berarti secara fisik dia mampu untuk melakukan berpuasa pada saat bulan itu. Kalau misalnya dia nggak mampu, ya berarti dia harus mencari atau membayar hutang puasanya itu, membayar puasanya itu kapan dia mampu, begitu. Kalau memang benar-benar tidak mampu, selama hidupnya sakit terus untuk berpuasa malah tambah sakit, ya tidak diperkenankan untuk melakukan puasa, tapi dia wajib yang namanya bayar fidyah. Fidyah itu pengganti daripada puasa. Jadi ada ukurannya masing-masing. Nanti akan dijelaskan kalian di kelas-kelas yang lebih tinggi apa itu fidyah, bagaimana tata caranya. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa. Jadi kalau syarat sahnya puasa itu adalah di mana kita sudah melaksanakan puasa. Kalau tadi kan sebelum kita melakukan puasa. Sekarang pada saat kita melakukan puasa. Nah, supaya puasa kita itu sah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Makanya kita harus hafal niatnya ya. Nawaitu shoma qadin anadai fardhi syahri ramadana hadi sanati fardholillahi ta'ala. Itu harus dihafalkan. Nah, Pak, bagaimana kalau kita nggak hafal Arabnya? Kita pakai dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita tahu. Pokoknya saya besok niat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala itu sudah boleh. Ya, itu syarat sahnya puasa. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i itu kalau setiap hari kita harus yang namanya melakukan niat. Jadi kalau misalnya ini sudah malam, misalnya malam ke-10 nih, besok kita puasanya 10, sudah dapat 10, berarti malam malam ini saya harus niat ya. Saya harus niat. Kalau nggak niat, itu puasa kita besok yang ke hari ke-10 itu tidak sah. Nah, itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik itu beda. Kalau Imam Malik itu kita sebelum melakukan puasa di awal puasa Ramadan itu, puasa yang pertama, tarawih yang pertama, kita niatnya itu dijamak ya. Jadi nawaitu shoma qadin anjami isaumi gitu ya. Nawaitu anjami isaumi Ramadan. Jadi seluruh saya niat berpuasa di seluruh bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana Pak kedua-duanya? Keduanya boleh dipakai daripada ya. Jadi yang pertama itu kalau kita kan biasanya lupa misalnya besok kita puasa tapi malam ini nggak niat, maka kita pakai yang niatnya dijamak di awal itu. Makanya itu penting ya, niat itu penting. Intinya kita adalah harus niat ya, intinya niat. Niat itu sebelum kita melakukan sebelum kita sebelum habis imsak ya. Tapi kalau sudah lewat imsak kita niat itu sudah nggak boleh ya. Jadi kita harus sebelum imsak itu kita harus sudah niat ya, niat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syarat sahnya puasa lagi adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, banyak perkara yang membatalkan puasa itu. Pokok garis besarnya adalah memasukkan sesuatu ke lubang diri kita. Nah, baik itu melalui mulut, melalui hidung, melalui kuping, melalui lubang-lubang yang lain. Itu tidak boleh. Misalnya minum, makan. Nah, itu kan perkara yang membatalkan puasa. Nah, itu harus dihindari. Yang ketiga adalah menjauhi perilaku yang merusak puasa. Nah, ini makanya kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ngaji, tadarus, tarawih, ya. Supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perilaku yang merusak puasa kita. Apa sih yang merusak perilaku merusak puasa? Ya mungkin berantem, ya. Dengan temannya berantem, jangan nggak boleh. Terus apa lagi? Berantem dengan orang tua, apalagi itu pokoknya perilaku-perilaku yang di situ merusak puasa.
Nah, yang mencuri itu juga nggak boleh, pokoknya perilaku yang buruk-buruk itu. Yang keempat adalah memiliki kesadaran untuk beribadah. Nah, ini kalian harus sadar. Kalau kalian harus dipaksa, artinya sadar itu ya tahu diri bahwa puasa itu wajib. Ya. Wajib. Nah, dengan kategori wajib berarti kita nggak perlu dipaksa. Harus dengan kesadaran diri kita karena itu kewajiban kita sebagai orang Islam begitu. Jadi nggak perlu orang tua kamu harus pokoknya besok kamu harus puasa dipaksa-paksa, nggak perlu ya. Harus dilakukan dengan kesadaran untuk melakukan beribadah. Ibadah apa? Ya ibadah puasa seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, itulah syarat sahnya puasa. Yang pertama niat, dua menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tiga menjauhi perilaku yang merusak puasa, dan empat memiliki kesadaran untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Nah, setelah kalian tahu bagaimana hukumnya puasa, ya, perkara yang mewajibkan kita puasa, yang membuat perkara yang membuat sahnya puasa, maka ya kita juga harus hafal yang namanya niat puasa. Nah, ini adalah bacaan niat puasa. Nawaitu sumaghodin an-adai fardhu syahri Ramadana hadihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari ya untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itulah niat puasa. Dan niat itu dilakukan setiap malam menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, niat itu boleh dilakukan di awal puasa hanya satu kali. Dengan cara bagaimana? Dijamak niatnya. Kalau Imam Syafi'i itu harus setiap malam sebelum terjadi yang namanya imsak. Kalau sudah lewat imsak berarti niat kita sudah tidak sah lagi. Nah, kalau niat kita sudah nggak sah, bagaimana? Ya berarti puasa kita besok itu ya tergolong puasa yang tidak sah. Itu menurut hukum fikih. Kalau menurut Allah kita nggak tahu puasa kita sah apa enggak. Nah, itu. Karena apa? Karena namanya ibadah itu yang menentukan diterima dan tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu yang kita lakukan di dunia ini hanya sebagian ikhtiar atau yang disebut dengan syariat. Nah, maka kita harus lakukan syariat-syariat agama kita supaya apa? Supaya ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain daripada kita diwajibkan untuk berpuasa, ya, dalam saat kita melaksanakan puasa, itu selain ada kewajiban yang harus kita jauhi supaya puasa kita itu sah, puasa kita itu tidak batal. Nah, di sini juga dalam puasa itu ada sunnah, ya, sunnah puasa. Artinya pada saat kita berpuasa itu apa saja sih yang disunahkan oleh Rasulullah? Sunnah itu adalah suatu tingkah laku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat berpuasa. Itu namanya sunnah. Apa saja sunnahnya? Banyak ya. Yang pertama seperti mendirikan sholat raweh. Maka kita ya kalau di bulan puasa itu ada yang namanya sholat raweh. Itu apa? Apakah itu wajib, Pak? Enggak, itu hukumnya sunnah ya. Sholat raweh itu hukumnya sunnah, maka kita boleh melaksanakan juga boleh tidak. Jadi jangan terlalu apa menyusahkan diri, misalnya pokoknya memaksakan diri untuk taraweh. Ya boleh, artinya kita mencari pahala baik-baik saja, tapi kita tidak perlu justru malah nanti akan membuat kita sengsara, itu tidak boleh. Artinya apa? Ya kita mencari kesunahan, sifatnya hanya mencari kesunahan karena itu bukan wajib, maka ya tidak wajib. Nah, karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, ya, imaman wahdisaban, artinya apa? Dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah.
Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sholat di waktu malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sudah kita lakukan maupun dosa dosa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun kemarin. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, makanya di bulan Ramadan itu banyak di masjid-masjid itu tadarus. Jadi tadarus itu nggak harus di masjid, di rumah juga ya sangat boleh sekali. Kenapa? Karena tujuannya adalah beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Ya supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosa kita. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah memperbanyak sodakoh. Nah ini juga sunnah kita memperbanyak sodakoh. Ya. Sodakoh itu hukumnya sunnah, apalagi di bulan puasa. Pahalanya sangat besar ya. Ya, pahalanya sangat besar. Contohnya misalnya nih kita ngajak orang bukber, kita yang traktir, atau kita lagi masak yang banyak, tetangga kita kasih. Nah itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, itu sedekah. Yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat malam. Sholat malam itu ya bisa sholat raweh ya setiap habis isya atau sholat tahajud di sepertiga malam. Yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur, itu juga sunnah. Jadi kalau misalnya kalian sahur itu waktu imsaknya adalah jam eh, 4.30, maka kalian sahur jam 4.25, jadi ada 5 menit terakhir waktu, itu sangat sunnah sekali ya, sangat sunnah sekali. Kenapa? Karena di dalam hadis itu jelas. Jadi barang siapa yang mengakhirkan sahur ya, barang siapa yang mengakhirkan sahur, maka dia pada dasarnya telah mendapatkan kesunahan daripada puasa. Tuh, itu adalah sunnah. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah. Seperti Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sahur, jarak antara sholat subuh dan sahurnya Nabi Muhammad itu berkisar antara ya 50 ayat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran 50 ayat, nah itulah jarak antara imsak dan sholat subuh. Nah itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi nggak pernah Nabi Muhammad itu sahur di jam 3 misalnya. Kalau misalnya imsaknya jam setengah 5, Nabi Muhammad jam 3 sudah sahur, itu enggak. Nabi Muhammad ya sahurnya paling enggak 50 ayat ya, 50 ayat sebelum sholat subuh. Nah itulah, nah 50 ayat itu perkiraannya sekitar 10 menit lah, 10 menit atau seperempat jam daripada imsak. Oke, yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka ya. Kalau kita berbuka puasa itu justru disunahkan untuk cepat-cepat ya. La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Artinya Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi kita itu disuruh cepat-cepat untuk berbuka puasa. Nah cepat-cepat misalnya dong dong dong, nah itu cepat kita langsung minum. Nah dan yang susahkan lagi adalah manis ya, yang manis. Kalau Rasulullah dulu itu untuk membatalkan puasa itu memakan kurma. Nah kurma itu kan manis. Oke, nah itu artinya kita disuruh cepat-cepat untuk melakukan berbuka puasa. Yang selanjutnya sunnah lagi adalah berdoa. Berdoa saat berbuka puasa. Nah ini kadang kita lupa untuk berdoa. Sudah hafal belum doanya ini? Nah doanya adalah apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar
yaitu doa saat berbuka puasa. Itu sunnah. Kalau kita nggak sempat berdoa sebagaimana Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Yang penting berdoa dulu. Entah itu Bismillah itu juga masuk kategori berdoa. Kalau berdoa yang lebih spesifiknya lagi ya memang ada sendiri. Nah itu ya usahakan kita hafal ya, biar apa, kita berdoa apa yang kita lakukan itu berkah, kita makan kenyang, kita mau apa juga itu berhasil kalau kita mau berdoa. Makanya kita mau belajar juga disuruh berdoa. Nah itulah supaya yang kita lakukan itu berkah, mendapat pahala dari Allah. Yang selanjutnya adalah mencari Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Pak, Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu adalah malam, ya, 10 malam terakhir yang ganjil kalau menurut ulama di bulan Ramadan. Saya malam 21, 23, 25, 29, 27. Nah, itu namanya malam-malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena barang siapa yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu enggak pasti ya, nggak pasti di salah satu nggak setiap malam. Jadi dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan kita ya disanahkan untuk mencarinya dan menghidupkannya. Makanya kalau setiap malam ganjil itu kita disuruh itikaf dalam masjid ya. Untuk apa? Cari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya seperti ibadahnya 1000 tahun. Coba bayangkan. Pahalanya itu seperti pahala ibadah 10 tahun. 1000 tahun itu. Nah, maka penting kita mencari yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ada di masjid-masjid itu yang melaksanakan Lailatul Qadar itu ya dengan cara iktikaf bersama-sama jamaah yang lain. Artinya satu dusun itu semuanya iktikaf dalam masjid. Ya. Habis traweh biasanya apa? Bawa makanan untuk dimakan bersama-sama. Yang selanjutnya ya itikaf dalam masjid itu. Itikaf itu berdiam diri dalam masjid, itu namanya itikaf. Jadi bukan tidur tapi itikaf itu ya dengan baca-baca istighfar, baca kalimat la ilaha illallah atau berdoa-berdoa yang baik di dalam masjid, diam, tidak ribut. Kalau dalam masjid itu usahakan kalian juga biasakan diam, jangan malah gudran sana sini, nggak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Justru kalian kalau sudah masuk masjid diam dalam masjid itu ya. Sebelum masuk mau duduk itu kalian sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid ya. Kalau sudah sholat tahiyatul masjid, misalnya sholat isya, boleh dilanjut sholat namanya qobliyah masjid. Nah setelah itu duduk diniati dengan iktikaf, udah. Nah itu bagus. Atau mungkin malam kalian mau menyendiri di masjid ya, habis tarawih, habis tadarus, nggak pulang, tetap di masjid diam, tapi jangan tidur. Nah, iktikaf, nah itu bagus malahan. Nah itulah sunnah-sunnah puasa yang apa? Yang harus yang dianjurkan untuk kita dapatkan di dalam bulan puasa ini. Ya diantaranya sunnah-sunnah puasa itu yang mendirikan sholat raweh, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, qiyamul lail, mengakhirkan sahur, cepat-cepat untuk berbuka, berdoa saat berbuka, mencari malam Lailatul Qadar, iktikaf dalam masjid. Nah, itulah sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan dan banyak-banyak sunnah yang lain. Nah, mungkin materi yang pertama di pesantren Ramadan kita hari ini itu sudah cukup ya. Jadi tolong apa yang sudah saya sampaikan itu kalian catat, kalian pahami. Nanti akan kita lanjut dengan materi yang kedua ya. Di materi yang kedua nanti akan saya umumkan di grup di kemudian hari atau besok atau lusa. Yang penting nanti ada materi yang selanjutnya. Oke. Terima kasih anak-anak
ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui WA bisa ya, Japri atau bagaimana, silahkan bertanya. Atau melalui koordinator yang lain. Koordinator itu maksudnya yang di situ di grup itu saya jadikan admin ya. Baik itu kelas 5 maupun kelas 6 maupun kelas 4, siapapun silahkan untuk bertanya. Tapi bisa melalui Japri langsung atau melalui teman yang mau Japri ke saya, silahkan. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita yang pertama pada hari ini. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita selesai sampai nanti maghrib dan kita bisa berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menanti datangnya buka puasa.